Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sahala lil ibadi tariqal ibadah wa yassar wa wafahum ujura a'malihim min khazaini jawdihi allati la tuhsar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malik al-akbar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asy-syafi' fil mahsyar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah kajian Ahad pagi di Islamic Center Madiun yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur, memanjatkan segala keagungan, kebesaran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mendungnya cuaca di pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak menjadikan hati kita, pikiran kita, tenaga kita, aktivitas kita juga ikut menjadi mendung. Semangatnya harus tetap semangat pagi, sekalipun nanti 30 atau 45 menit ke depan rintik-rintik mulai turun, tapi insya Allah qadarullah, Allah Subhanahu wa taala insya Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun dengan tuntunan-tuntunan yang menguatkan kebaikan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang telah mengajarkan kita, menggiring kehidupan kita dari kehidupan yang penuh dengan keterbelakangan, kebodohan, hingga kita harusnya sebagai umat yang beriman kepada Allah menjadi umat yang cerdas, umat yang berpengetahuan, umat yang berwawasan luas. Salah satu yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita bersama adalah membedakan mana adab dan mana itu adat, mana itu tradisi atau budaya, dan mana itu syariat atau agama. Jadi adab dan adat ini tidak bisa disatukan atau disamakan, sebagaimana juga syariat atau tradisi. Tidak bisa tradisi budaya ini kita agamakan, karena agama itu dalam tuntunan kehidupan umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda, karena memiliki pondasi, memiliki aturan yang mendasari yang dilakukan. Coba lihat adab dan adat. Adab itu pasti ada tuntunannya. Adab berdiri, adab berjalan, adab mengambil makanan, adab berpakaian. Sesuatu yang adab itu pasti punya syariat, punya dasar, punya tuntunannya. Dia bukan kreativitas, bukan
ide-ide sekelompok manusia, tapi rentetan adab itu sangat fundamental, sangat mendasar, karena ada landasannya. Tetapi yang namanya adat itu pasti kreativitas, ide, gagasan yang berasal dari kreativitas dan gagasan pikiran manusia. Kita lihat hari ini banyak yang mencampur adukkan antara yang tradisi dengan yang syar'i. Agama dibawa ke tradisi, budaya dicampur adukkan dan menjadi sebuah syariat. Ini tentunya menjadi sebuah pembahasan yang menarik, apalagi ketika hari-hari ini, detik-detik ini kita hubungkan dengan budaya, tradisi adik-adik kita, kaum muda-mudi yang kata bapak-bapak dan ibu-ibu sering menyebutnya dengan generasi muda now. Ada now-nya ya. Kalau ibu-ibu, mak-mak sosialita itu biasanya menyebutnya juga begitu. Ini mak-mak zaman now. Jadi akhir-akhir ini kita dilihatkan coba. Dari bulan Desember, ada 25 Desember, ada 26 Desember, masuk di 30 atau 31 Desember yang kita kenal dengan tahun baru. Berkembang lagi kemudian yang mendekatkan kita di tanggal-tanggal kita hari ini. Ada 14 Februari yang biasanya dikenal dengan istilah apa, Bu? Oh, ibu-ibu yang 60 tahunnya bersuara loh, coba. Ternyata tahu Valentine Days yang sering dikenal dengan berubah sekarang istilahnya. Kalau di Eropa, di Amerika itu dengan istilah make a love. Jadi make itu making a love, make itu membuat, berkreasi, love itu ya bercinta. Jadi hari-hari tersebut diubah menjadi hari yang sedemikian rupa. Kalau penikmatnya, pengkonsumsinya, pelakunya, subjeknya, ini adalah generasi-generasi muda dari kelompok umat Islam, tentunya menjadi question mark, tanda tanya besar. Dari mana sebenarnya ini asal muasalnya? Apa sebabnya kok ini berkembang dan terjadi, dan itu membuming di setiap level generasi umat saat ini? Kalau mak-mak 60 tahun aja tahu hari Valentine, apalagi generasi yang saat ini. Kita tidak tahu yang terjadi 14 Februari dan itu terus menerus. Sampai kapan? Sampai bumi ini dihancurkan oleh Allah, tradisi dan budaya itu pun hilang, dan yang tersisa adalah pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-42. Di ayat tersebut Allah mengingatkan kita untuk membedakan, tidak menyamakan, tidak mencampur adukkan antara mana yang benar dan mana yang salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala talbisu al-haqqa bil batil wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisu, janganlah kalian bungkus. Labisa yalbasu itu artinya berpakaian. Al-libas itu pakaian. Wala talbisu, janganlah kau pakaiankan. Enggak enak terjemahannya. Janganlah kau bungkus, karena pakaian itu yang membungkus tubuh kita.
Janganlah kau bungkus kebenaran itu dengan kebatilan. Juga nggak enak terjemahannya. Akhirnya diterjemahkanlah mencampur adukan. Artinya jangan digabung, jangan disamakan, jangan disatu porsikan. Al-haq bil batil, kebenaran itu dengan kebatilan. Wa taktumu al-haqqa, lalu kemudian kalian diam, mendiamkan kebenaran. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Dilihat hari ini coba, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang kalah jadi menang, yang menang jadi kalah. Betul ya? Semangat apa enggak ini? Benar apa enggak? Nah, jangan dilanjutkan. Yang sehat menjadi tidak sehat, yang tidak sehat dibuat sehat, yang sakit dibuat sehat, yang sehat dijadikan yang sakit, yang waras dibuat tidak waras, yang tidak waras, ayo, kira-kira jenengan itu sehat tapi ngopeni orang yang sakit, enak apa tidak? Nggak enak ya? Ya, ibu-ibu, bapak-bapak ini sehat, lalu mengurus, memperhatikan orang-orang yang sakit, itu kan nggak enak. Tapi lebih nggak enak lagi kalau yang sakit ini, yang tidak sehat ini, yang mengendalikan, yang mengurus orang-orang yang, betul ya? Salah ini. Ya, itulah yang perlu kita luruskan ya. Makanya wala talbisu al-haqqa bil batil wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun. Ini inspiratif kita. Jangan yang salah dibuat benar, yang benar dibuat salah. Jangan yang tradisi, yang budaya, yang menjadi kebiasaan yang kita tidak tahu menahu asal muasalnya, ini kita benarkan. Jadi penting untuk mengetahui asal muasal sesuatu. Ini ibadah atau bukan? Ini amalan atau bukan? Ini meluruskan atau menyimpangkan? Kebanyakan dari kita dilalaikan untuk yang sedemikian rupa. Sampai dalam perkara ibadah. Ayo, Bapak Ibu melakukan ibadah, dan ibadah itu adalah ibadah yang biasa bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan. Tapi tahukah kita dasarnya, asal usulnya, landasannya? Kenapa ini dilakukan? Boleh kami tanya? Boleh? Ibu-ibu, bapak-bapak biasanya melakukan salat yang dinamakan as-salah an-nafilah, salat sunnah, baik qobliyah maupun ba'diyah. Kami mau tanya sekarang, jumlah rakaatnya berapa? Total seluruh dari sholat sunnah yang kita lakukan itu, rawatib maksud kami, baik qobliyah maupun ba'diyah, jumlahnya berapa? Berapa? 13? 12? 10? Ada yang 14? Qobliyah zuhur itu 2 rakaat atau 4 rakaat? 2 apa 4? 4 apa 2? Yang 4 menyalahkan yang 2 apa tidak? Yang 2 menyalahkan yang 4 apa enggak? Oke, sekarang yang 4 ini dari mana sumbernya? Hadisnya milik siapa? Yang 2 itu milik siapa? Ada yang mengatakan 10, maka yang qabliyah zuhurnya dia berpihak 2 rakaat. Ada yang mengatakan 12 rakaat, qabliyahnya mereka melakukan 4 rakaat.
Ada yang melakukannya 14. 4 rakaat qabliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyahnya. Nah, sekarang dilihat, kan harus tahu sumbernya, harus tahu asal muasalnya. 4 rakaat hadis milik siapa? 3.000 orang ini. 4 rakaat milik siapa? Tuh. Dalam perkara ibadah itu kita kadang-kadang tidak tahu sumbernya, asal usulnya dari mana. Padahal itu yang biasa kita lakukan. Akhirnya kita ini melakukan sesuatu yang diiyakan, diaminkan oleh mayoritas, tetapi minoritas mungkin tidak melakukannya. Bisa jadi yang minoritas yang benar, yang mayoritas yang salah. Muslim yang mayoritas kuantitasnya, minoritas kualitasnya. Betul? Faham nggak ini kira-kira, Bu? Mayoritas kuantitasnya, ya, mayoritas jumlahnya, tapi minoritas kualitasnya. Banyak jumlahnya, tapi sedikit kualitas. Yang melakukan 4 rakaat qabliyah itu adalah menggunakan hadisnya Aisyah. Yang melakukan 2 rakaat qabliyah itu menggunakan hadisnya Abdullah bin Umar. Antara Aisyah dengan Abdullah bin Umar sama-sama generasi sahabat di level 01. Jadi sahabat ini dilihat dulu. Sahabat di zaman Rasulullah, betul. Tapi ini qablal hijrah atau ba'dal hijrah. Ada sahabat yang sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada sahabat yang setelah Rasulullah hijrah di kota Madinah. Ada sahabat yang disebut sahabat setelah Rasulullah kembali lagi ke kota Mekah untuk melakukan Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Yang saat penaklukan kota Mekah berhasil, lalu Rasulullah memanggil beberapa sahabat-sahabat lain yang ada di kota Madinah. Lalu disitulah yang terjadi yang disebut dengan al-yaumu yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Jadi ada yang pakai dalil Valentine itu boleh, karena ada juga di dalam Islam hari kasih sayang yang disebut dengan yaumul marhamah. Menjadi bingung kita, yang mana ini yang benar ini? Karena waktu itu disebut sebagai hari kasih sayang, hari saling mencintai, di mana beberapa sahabat waktu ketika menaklukkan kota Mekah, mereka berjuang habis-habisan. Dan saking senangnya Rasulullah lalu membagi harta rampasan perang. Tapi sahabat-sahabat nggak dapat. Kira-kira kalau sekarang ini ada yang bagi angpau 1 juta, 1 juta, 1 juta, rebutan nggak kira-kira? Ya? Rebutan nggak? Berebut lah. Nah, yang dekat dengan yang membagi itu tidak dikasih. Jadi ketika Rasulullah membagi al-ghanimah, harta rampasan perang, sahabat ini tidak dapat. Gerutulah beberapa sahabat. Sehingga Rasulullah harus bertanya, apakah kalian kurang percaya kepadaku? Apakah kalian tidak yakin kalau aku, Rasulullah di sini, mencintai kalian? Sebatas dan sejauh mana cintanya kalian kepadaku dengan cintanya kepada harta yang kubagi, yang kuberi, harta rampasan perang? Terdiamlah sahabat-sahabat saat itu. Itu ada juga sahabat namanya. Makanya antara hadis Aisyah dengan hadis Abdullah bin Umar ini sama-sama kuat, tetapi Aisyah lebih kuat karena yang paling lebih dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dalam perkara ibadah, kita terkadang bukan ittiba tetapi taklid secara amali, taklid secara perbuatan,
tapi tidak taklid, bukan ittiba secara ilmi. Jadi taklid mengikuti sesuatu karena itu diamalkan, dikerjakan tanpa ilmu. Tetapi ketika melakukan ittiba, mengikuti, baru mengikutinya secara ilmu. Nah, dalam perkara ibadah terkadang kita banyak tidak tahunya. Disitulah akhirnya perlu didalamkan sebenarnya apa yang harus kita lakukan. Ketika tradisi budaya berkembang cepat, gaya mode lifestyle ini cepat sekali berkembang, tapi kita terkadang tidak tahu dasarnya apa, asal usulnya dari mana. Di sini maka apa yang Allah gambarkan di dalam ayat ke-42 dari surah Al-Baqarah ini menerangkan jangan sampai kita membungkus sesuatu karena kita tidak tahu. Ketidaktahuan kita, kebodohan kita inilah yang harus kita bersihkan dengan mencari kebenaran atau ilmu pengetahuan. Jangan mengikuti yang mayoritas tanpa ilmu, dan jangan juga kita menjadi orang yang minoritas tapi melakukan yang salah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan mayoritas dan ada apa dengan minoritas? Mayoritas itu jumlahnya banyak. Minoritas itu jumlahnya sedikit. Tapi yang kita lakukan, yang kita ikutkan dalam apa yang kita lakukan, dalam apa yang kita amalkan, kebanyakan kita mengikuti yang mayoritas. Padahal belum tentu yang dilakukan kebanyakan orang itu menemukan titik kebenaran. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillahi iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. 116 dari surah Al-An'am. Wa in tuti' ata'a yuti'u, ya, dan jikalau kalian mentaati, namanya mentaati pasti mengikuti. Aktsara man fil ardi, kebanyakan manusia yang hidup di muka bumi ini. Ada kata-kata aktsar, ismut tafdil, ya, ismut tafdil berarti menunjukkan ada jumlah yang lebih besar, yang lebih banyak, ya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Mereka, siapa mereka ini? Mereka yang ada di alam, di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, menyesatkanmu dari jalan kebenaran Allah, menyesatkanmu dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Jadi kalau kita ikuti kebanyakan orang, ternyata kebanyakan orang ini justru menyesatkan. Dan ketika kita mengikuti apa yang dilakukan kebanyakan orang tanpa ada sesuatu yang kita ketahui, tanpa ada sesuatu yang kita faham dengannya, maka kita ini menjadi orang yang disesatkan. Kenapa? Iyattabi'una illa dhann. Yang mereka ikuti itu tidak lain hanyalah prasangka, praduga. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidak lain yang mereka lakukan itu adalah yakdzibun, kebohongan dan kedustaan. Bayangkan kalau kita kembali, kita refleksi kembali kepada hari Valentine, ada 3 versi. Yang pertama versi yang berhubungan dengan bagaimana kehidupan bangsa Romawi kuno. Yang kedua bagaimana tradisi dan budaya itu dimunculkan pada bangsa Romawi. Dan yang ketiga ada sumber sejarah yang menguatkan, yang berasal dari kisah dakwahnya Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah, yang tadi kita kisahkan pada kisah yang ketiga. Jadi perlu diketahui
Jangan mengikuti mayoritas, tapi kita tidak memahami apa yang sebenarnya dilakukan pada mayoritas ini. Ya. Siapa aktsaroman fil ardi ini? Mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu. Mereka adalah kelompok manusia dari golongan orang-orang jahiliyah. Siapa al-jahiliyah itu? Orang-orang yang bodoh. Yang kata Ali bin Abi Thalib disebutkan, rajulun la yadri wa annahu la yadri fahuwa jahilun farfudu. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fahuwa jahilun farfudu. Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dialah orang-orang yang bodoh. Farfudu, maka tolaklah dia. Fabtaidu, maka jauhilah mereka. Nah, kita ini terbalik. Orang yang bodoh yang kita temani, yang kita iakan perkataannya, tapi orang yang berilmu, orang yang tahu, orang yang faham, ini yang kita tinggalkan. Coba. Sedih rasanya. Harusnya orang-orang yang berilmu lah orang-orang yang kita dekati. Karena dalam syarat untuk menuntut ilmu itu adalah berteman atau menemani orang-orang yang berilmu. Ya, yang disebut dengan wasuhbatul ustadhi. Dan berteman dengan orang-orang yang berpengetahuan. Jadi siapa mereka yang berada pada kebanyakan di muka bumi ini? Mereka adalah orang-orang yang tidak berpengetahuan, yang kita sebut dengan orang-orang yang bodoh. Apa yang termaktub di dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-187 juga menyebutkan untuk kita, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia adalah manusia-manusia yang tidak mengetahui, tidak memahami. Sekarang pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik. Bagaimana ketika sesuatu itu kita lakukan, tapi kita tidak berpengetahuan, tidak punya ilmu tentang apa yang kita kerjakan. Bagaimana ketika kita mengikuti budaya, mengikuti tradisi? Kami tidak untuk menyebutkan tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat kita hari ini. Banyak sekali. Ada yang menspesialkan hari Rebu, entah Rebu apa itu nggak tahu. Ada yang menspesialkan hari Kemis, entah Kemis apa itu juga nggak perlu diketahui. Ada yang meramaikan Rajab besok ini, yang dikenal dalam hadisnya disebut dengan Ar-Rajab Al-Mudhar. Kenapa disebut Al-Mudhar? Karena Al-Mudhar itu dari kata-kata ad-dharra. Ad-dharra itu fi'lu tsulatinya darra yadurru. Darra yadurru dari kata dororo. Do-ro-ro. Karena ada dua ra yang bertemu dengan harokat yang sama, maka ditasdidkan menjadi darra yadurru, yang artinya membahayakan, mencekam, mendatangkan sesuatu yang menyakitkan, bala. Maka pada Rajab Mudhar itu banyak yang melakukan, alhamdulillah sini nggak tahu begitu ya. Saya khawatir ada yang tahu. Nggak apa-apa, diketahui. Perlu tahu, tetapi tidak perlu mengerjakan, mengikutinya. Ini yang perlu kita pahamkan di masyarakat kita. Kasihan nanti ketika di hari akhir ditanya malaikat, apa yang dilakukan? Mereka menyangka yang mereka lakukan sudah banyak, ibadah mereka merasa sudah melakukan yang cukup besar karena dilakukan dengan rutinitas. Tetapi dalam hisab, dalam hitungan, rutinitas yang dilakukan ini berbuah sibr, nol, tidak ada artinya apa-apa. Kenapa? Karena mengikuti mayoritas yang diikuti tidak mengetahui apa yang sebenarnya harusnya diikuti.
Kita ini kan gampang sekali untuk mengikuti sesuatu, tapi tidak pernah paham. Peci itu Pak, sekarang itu di depannya itu ada logo loh. Nggak tahu nanti di Islamic Center ini sudah mulai masuk ke situ apa enggak. Nah, di Surabaya, di Sidoarjo itu mulai tradisi orang pakai peci hitam polos, di depannya ini ada logo. Aksesoris mulai berkembang. Dan satu masuk berkembang menjadi banyak. Ketika banyak yang melakukannya, maka banyak yang mencontohnya. Ketika banyak yang mencontohnya, kebanyakan yang mengikuti dan yang mencontoh ini tidak memahami, tidak mengetahui. Itu yang kita tadi disebutkan di dalam surah Al-A'raf 187, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui itu. Ini penyakit kita. Apa yang termaktub juga di dalam surah Al-A'raf pada ayat 102 juga sama. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin. Dan kami tidak menemukan, kecuali yang dilakukan kebanyakan mereka itu adalah menyalahi akad, janji. Artinya tidak memenuhi janji. Wa in wajadna aktsaruhum lafasiqun. Justru malah kebanyakan yang kami temukan mereka berbuat fasik. Apa fasik itu? Dari kata-kata fasaqo. Fasaqo itu artinya kharaja minat ta'ah, keluar dari ketaatan. Ketika keluar dari ketaatan, maka ini keluar dari tuntunan. Ketika keluar dari tuntunan berarti menyalahi aturan. Ketika menyalahi aturan berarti tidak ada syariat, tidak ada akad yang membenarkan apa yang dilakukan. Tapi kebanyakan manusia mengerjakan. Jangan sampai kita benar-benar diklaim Muslim yang mayoritas secara kuantitas tetapi minoritas secara kualitas. Jamaah haji umrah itu tiap tahun selalu banyak, kuotanya itu penuh-penuh. Saking penuhnya akhirnya terjadi permainan yang tidak seharusnya terjadi. Kalau jenengan berada dan berdiri untuk standby menunggu pesawat di Jeddah, itu tidak luput dari tiap sudut pandangan Indonesia. Lihat lagi Indonesia. Itu jamaah umrah tiap hari. Apalagi jamaah haji. Kalau hari ini kita daftar haji, nggak tahu Madiun ini berangkatnya tahun berapa. Coba. Jadi gemar untuk melakukan sebuah tuntunan. Ini menunjukkan ketika tuntunan yang dilakukan itu ada kebenarannya. Haji dan umrah ada. Wa timmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji, ibadah umrah, ibadah haji dan umrah semata-mata hanya karena Allah. Ada tuntunannya. Tapi jangan sampai yang banyak melakukan tuntunan ini tidak memiliki pengetahuan tentang tuntunan yang dilakukan. Akhirnya saat ibadah itu ya salah. Akhirnya saat ibadah itu ya nggak tahu. Berangkat bawa koper 1, pulang bawa koper 4, bawa koper 5. Nggak memungkinkan untuk dibawa, masukkan kargo. Ini kan gimana coba ibadah? Ya, harusnya di sana itu benar-benar dimanfaatkan untuk berzikir kepada Allah, beristighfar, meminta ampunan kepada Allah, ngecas lah. Ternyata malah enggak. Sampai di sana. Nah, ini ternyata menjadi daya tarik bagi pengelola biro travel haji dan umroh bersama Ustadz Eko Asmanto mampir dulu ke Turki. Setelah itu mampir lagi di mana gitu, Amsterdam. Mampir lagi kemana lagi, Menara Eiffel, Prancis, baru berangkat umroh. Repot gitu coba. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada ya. Dan mudah-mudahan yang mengelola ya kita
ajarkanlah kebenaran. Tapi kalau ini diterapkan, nggak dapat apa? Itu tadi. Kenapa yang benar ketika ditegakkan itu diabaikan, dan ketika kebatilan itu dibiarkan, itu digemari, diikuti. Jadi ketika ada kebenaran dan kita ingin meluruskan, itu dikucili, disingkiri, tidak diminati. Tapi ketika kebatilan itu kita tegakkan, banyak yang mengikutinya. Wala talbisu al-haqqa bil batil wa antum ta'lamun. Berat. Ya, berat itu, berat sekali. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Faktor utamanya cuma satu. Jahiliyah. Meskipun kita hari ini kita mengatakan generasi zaman now. Jamaah kajian zaman now, zaman modern. Tapi pikiran kita, otak kita, cara berpikir kita, cara berperilaku kita masih tergolong jahiliyah. Berat itu. Padahal kita selalu berdoa kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Kita selalu berdoa kepada Allah agar ilmu yang diberikan ini mendatangkan manfaat. Kita selalu meminta kepada Allah apa yang kita lakukan ini benar-benar mendatangkan kemaslahatan dan menjadi penolong, penguat ketika kita nanti di hari akhir. Tapi kalau yang dilakukan ini tidak dipahami, ini jadi salah aturannya, salah jalannya. Mau kemana Bapak dan Ibu? Mau ke Islamic Center, itu ada petunjuk jalannya. Kalau enggak mengikuti petunjuk jalannya, ini jalannya satu arah, wis muter-muter sudah. Ada Google Map, kalau enggak dipakai, ya jadi salah. Ada petunjuk dan arah jalan, kalau tidak digunakan menjadi salah. Ada telepon, bisa bertanya, bisa berkomunikasi, kalau tidak digunakan menjadi salah. Tujuan hidup ini jelas, kebenaran itu jelas. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu hanya datang dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka sekali-kali janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang al-mumtar. Al-mumtar itu artinya al-mutasyakkik. Al-mutasyakkik itu artinya orang yang ragu, orang yang bimbang. Nah, kita dalam hidup ini selalu dihantui dengan kebimbangan. Dalam hidup ini kita selalu dihantui dengan keraguan-raguan. Iya apa enggak? Mau besanan misalnya ya, Bapak Ibu mau besanan. Lalu ketika Bapak Ibu berkata, ini saya lagi mencari untuk anak saya, datanglah sang ustadz mengenalkan, ya, entah santrinya, entah muridnya, entah familinya. Ini loh anak yang baik, bacaan Qur'annya enak, kepribadiannya bagus, bahasanya baik, cuma mohon maaf dari golongan orang-orang yang lemah. Kira-kira diterima enggak, Bro? Hah? Diterima apa enggak kira-kira? Tapi kalau ada yang dikenalkan begitu, ini bagus Pak, sekolahnya ini di Mesir. Sekarang dia pegang travel bureau ini begitu. Alhamdulillah, ini sering keliling dunia Pak. Sekolahnya juga pinter, ini begini. Terus sekarang kesibukannya di Jakarta. Oh, ini bangun tower sekarang Pak. Wow, itu cepet itu coba. Nggak pakai menunggu persetujuan banyak orang, tidak menggunakan persetujuan keluarga besar, langsung. Mengapa al-kafaah itu menjadi syarat ketika pernikahan akan diberlangsungkan? Ibu itu melihat dulu, siapa Nduk? Teman Bu. Teman apa temin? Teman Bu. Anak mana? Ya ini yang dulu pernah diceritakan loh Bu. Oh, yang rumahnya
pojok situ. Iya Bu, yang jualan sego pecel itu. Nah, itu langsung Ibu, walah nduk, nek nggak bisa nyari nanti bapak ibu nyarikan. Coba, al-kafaah, kesetaraan ini menjadi sebuah pertimbangan kuat. Padahal hukum ibadah itu benar ketika menikah itu diberlangsungkan dengan benar, tanpa syarat. Boleh nikah bersyarat? Kan tidak toh? Ketika anak putri ibu ini mengatakan sesuatu, Bu, apakah ada syarat ketika memang saya mencintainya? Itu dia harus menjadi orang yang punya, dia harus menjadi anak yang ganteng, dia harus menjadi orang yang sudah bekerja, kan tidak ada. Yang ada begitu anak ini menemukan pasangannya, senang dengan sesuatu atau senang dengan seseorang, senang saja ya sudah dinikahi. Kan begitu. Jangan lama-lama. Ini ta'aruf dulu. Satu kampung kok pakai ta'aruf. Tinggalnya satu dusun, satu kampung, ini pakai ta'aruf. Khitbah dulu, lamaran. Loh, nek saling sudah kenal mengenalnya nggak usah pakai lamaran, ndang langsung panggil, selesai. Artinya apa? Berani mencintai, berani mengasihi, berani menyayangi, berani menikahi. Jangan ditemani, dikasihi, disayangi, dicintai, setelah itu habis manis sepah ditinggal. Coba, kami punya mahasiswa itu ada teknik elektro, kelas B1, masuknya malam, semester 1, sekarang ini masuk semester 2, masih libur anaknya. Itu punya pacar sudah 18 orang. Yang sekarang ini pacar ke-18 dan mantannya 17. Bayangkan. Mau dibawa kemana generasi kita hari ini coba? 17 orang banyak, lebih dari 3, lebih dari 2. Saya nggak tahu bapak-bapak dengan ibu-ibu ini dulu gimana begitu ya. Jangan sampai ya itu tadi apa istilahnya itu, yang lama-lama itu tumbuh dan bersemi kembali, kan berbahaya itu. Coba bayangkan, semester 1 baru tamat SMA kemarin itu berjalan dengan yang ke-18. Kalau memang menikah itu adalah ibadah, kalau memang tuntunan yang dilakukan untuk kebenaran ini adalah benar, maka tidak boleh ada keraguan. Maka tadi kami katakan fala takunanna minal mumtarin. Kalau ini benar jangan ragu. Ibu-ibu mungkin biasanya Pak ya, ibu-ibu itu ngomong, jangan dulu Pak anaknya masih kuliah, jangan dulu Pak anaknya belum bekerja, jangan dulu Pak cicilan rumah yang di situ belum selesai, jangan dulu Pak ini sedang begini. Nggak usah berpikir panjang Bu Pak. Jadi begitu anak ini menemukan seseorang, tanyakan, tidak pakai lama, kalau perlu besok diberlangsungkan. Daripada kita nanti menangis, lebih baik kita sedih hari ini, menangis hari ini. Bahaya, karena tradisi tadi, karena budaya. Untuk menikah harus, nah itu tadi apa istilahnya itu ya, tes dulu lah begitu, testimoni dulu, tanya-tanya dulu dari mana dan ini gini kan, itu kan repot jadinya. Sehingga terjadi kesetaraan, yang kaya dengan yang kaya, yang miskin dengan yang miskin, yang bermartabat dengan yang bermartabat, yang rendah dengan yang rendah, yang hina dengan yang hina, yang ganteng dengan yang cantik dengan sama ya. Yang terjadi begitu. Mbok ya disempurnakan kira-kira, yang ganteng dengan yang jelek, kan begitu. Wah itu akhirnya kita menilainya seperti apa? Wah itu loh, ibu itu tinggi, cantik, putih, warna orang kewaya, lewangsing, bapak pewesek, welek, ya orang nggak punya, mujur benar kira-kira begitu. Apakah seperti itu? Apakah mensyaratkan dalam kebenaran menikah itu ada al-kafa'ah, ada kesetaraan? Kan tidak. Nah,
Mudah-mudahan ya bulan depan kami minta doa, buku tentang ini kami keluarkan. Karena kami melihat adik-adik mahasiswa, murid-murid kami, jamaah-jamaah ketika mau menikahkan putra maupun putrinya itu bersyarat kayak seperti ini. Harus diluruskan, jangan sampai ini menjadi beban. Jadi anak yang orang kaya ini nggak pede mendapatkan istrinya atau keluarganya yang miskin. Yang miskin juga tidak pede untuk mendapatkan yang kaya. Jangan itu nak, kita ini nggak punya apa-apa. Itu anak kiai, itu anak tokoh besar, itu anak orang besar. Ngapain ibu dan bapak berpikir seperti itu? Dia lo senang saya. Kan itu. Asal muasalnya kan itu. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaj. Bersyarat tidak azwaj itu. Dan di antara bukti-bukti kebesaran agama Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaj, yang telah menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan kalian. Jadi pasangan ini tidak satu, bisa lebih dari satu. Betul enggak? Enggak berani bapak-bapak bu. Salah tak ketika punya pasangan lebih dari satu? Ibu-ibu langsung melirik nih. Azwaj di sini pasangan-pasangan. Jangan mendefinisikan sesuatu yang sempit pada pasangan. Pasangan itu hanya laki-laki dengan perempuan. Laki-laki ini punya sifat seperti apa, perempuan ini punya sifat dan karakter seperti apa, itu sudah azwaj. Yang laki-laki keras, yang wanita lembut. Yang laki-laki hobinya bermain, yang perempuan hobinya belajar. Ini kan sudah sifat, ini pasangan. Yang laki-laki pintar, yang wanitanya tidak pintar. Jadi Allah sempurnakan kesempurnaan, keseimbangan ini dengan dipertemukan yang seperti itu. Jangan katakan dia orang kaya, karena dia disebut sebagai orang yang kaya karena ada yang miskin. Jangan katakan dia orang yang cantik, disebut sebagai orang yang cantik karena ada yang jadi status kekayaannya, status kecantikannya, status kepintarannya itu bergantung kepada karena ada yang tidak pintar, tidak cantik, tidak kaya. Jadi pasangan itu dipertemukan seperti itu. Nah, kalau dalam kesetaraan kita masih mengikuti tradisi budaya, nek kita orang kaya terhormat di masyarakat, tokoh yang mbok yau menikahnya dengan yang sedemikian rupa. Ini yang berat. Ini yang berat sekali. Maka perlu kita kembalikan hukum asal usul ibadah itu apa. Ya, itu perlu kita ketahui. Kalau tidak tahu jangan mengikuti. Al aslu fil ibadah at-tahrim. Asal usul ibadah itu adalah haram. Loh, kok asal usul ibadah itu adalah haram? Artinya apa? Dalam kaidah usuliyah ini mengatakan asal usul ibadah itu disebut sebagai sesuatu yang bernilai ibadah ketika kita mengetahuinya, memahaminya. Tapi asal usul ibadah ini menjadi haram untuk disebut sebagai sebuah ibadah kalau kita tidak memiliki pengetahuan untuk melakukannya. Haram dikerjakan karena dia tidak bisa disebut sebagai ibadah karena tidak ada tuntunannya. Maka asal usul sesuatu bisa disebut sebagai ibadah ketika ada tuntunan yang menguatkannya. Tapi kalau tidak ada tuntunannya, maka asal usul ibadah ini menjadi haram untuk dilakukannya. Jangan sampai kehidupan kita dengan kasih sayang kita, dengan kemuliaan kita terhadap siapapun yang kita cintai, ini bernilai dan berbuah sesuatu yang salah. Apa yang berkembang dalam tradisi Valentine tentunya menjadikan kisah yang cukup panjang. Karena Valentine ini diartikan yang berkuasa, yang maha hebat. Itu Valentine. Jadi ketika kita mengidolakan Valentine, maka kita sama saja mengidolakan yang namanya Santo Valentino. Siapa Santo Valentino ini? Dianggap orang yang berkuasa, orang yang hebat saat itu. Kenapa? Karena dia bisa memperjuangkan sesuatu yang saat itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang. Adalah Kaisar Claudius II.
yang saat itu memberlakukan bala-bala tentaranya tidak boleh menikah. Karena tentara ini kalau menikah, maka semangat berjuangnya, etos kerjanya itu menurun. Karena terganggu dengan pasangan hidupnya. Maka bala tentara saat itu tidak diperbolehkan untuk menikah. Adalah sosok pemuda yang saat itu ingin memperjuangkan haknya kalau dia bisa mengasihi, bisa menyayangi seseorang. Akhirnya dia pun mencoba untuk menikah. Nah, sang dewa yang memperjuangkan kasih dan sayang, yang memperjuangkan percintaan ini, akhirnya dinobatkan menjadi sosok yang didewakan. Maka ada dewa kasih, ada dewa yang disayangi. Nah, itulah Valentino didefinisikan sebagai yang maha kuasa, yang maha hebat. Kalau kita mengidolakan Santo Valentino dengan mengidolakannya pada tanggal 14 Februari, karena tanggal itulah dia melakukan pernikahan itu, sama saja kita digiring kepada budaya dan tradisi yang menjerumuskan kita kepada perbuatan syirik. Karena mentasbihkan, mentasyabuhkan, menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sang dewa yang disebut dengan dewa kasih. Apakah Santo Valentino yang tadi didewakan itu menjadi sesuatu yang menjadi kita idolakan hari ini? Ya, dengan tasbihnya kepada sesuatu yang seperti coklat, kirim-kirim jilbab warna pink, ya, kasih apa itu agenda-agenda yang bertuliskan macam-macam, seperti itulah. Bukan itu yang dimaksud untuk kebaikan dalam hidup kita, tetapi ini lebih fatal dan berbahaya. Dalam tradisi barat ini dikembangkan tidak lagi menjadi hari Valentine, tetapi make love, yang tadi kita sebut making love, membuat sebuah percintaan. Jadi cinta itu sudah tidak lagi berbatas kepada sebuah perasaan dan hati, tetapi cinta yang dimaksud dalam make love itu kalau kita lihat dalam syair lagu, dalam tayangan televisi maupun video maupun film-film ya, itu sudah masuk ke wilayah perzinaan. Bagaimana sesuatu ketika dihubungkan dengan perzinaan? Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra pada ayat 32 mengingatkan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati perzinaan. Ya. Mendekat saja tidak boleh. Innahu kana fahisyah. Sesungguhnya itu adalah perbuatan fahsya, yang keji. Apa bedanya fahsya dengan mungkar? Sama-sama keji, sama-sama tidak baik. Fahsya itu keburukan yang hanya dibahasakan khusus untuk zina. Tapi kalau kemungkaran banyak. Begal itu yang mungkar, mabuk itu yang mungkar, melawan orang tua yang kemungkaran. Semua kemungkaran sifatnya umum. Tapi kalau fahsya khusus pada perzinaan. Maka budaya, tradisi dan Valentine tidak hanya menjadikan kita musyrik, tapi menjadikan kita digiring kepada perbuatan yang diharamkan, yaitu sebuah perzinaan. Meskipun perdebatan seputar halal dan haramnya zina sudah pernah barangkali banyak dibahas ya dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita tidak banyak lagi, tinggal 1-2 menit. Kami tidak bisa berbicara lebih panjang meskipun naskahnya cukup panjang ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan teman-teman takmir bisa membagi, ada naskah yang kami bagikan mungkin tidak bisa cukup banyak, hanya 4 atau 5 lembar. Kalau fontnya terlalu kecil nanti minta tolong Pak Nasir, mungkin bisa dibesarkan sedikit ya. Intinya tradisi dan budaya yang berkembang bukanlah dari Islam, tetapi setiap syariat, adab yang berkembang tentunya ada sumber yang Islamnya. Maka perlulah kita jeli, memandang, menelaah untuk menyaring dari segala bentuk budaya dan tradisi yang berkembang yang saat ini tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Maka dari situ semua kami menghimbau kepada seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini, perlulah bagi kita untuk mencari tahu, perlulah bagi kita untuk mencari ilmu pengetahuan yang
fundamental, yang mendasar. Jadi kalau kita tahu dasarnya, kalau kita faham sumber asal muasalnya, tentunya tidak ada yang tidak dilakukan. Selama itu datangnya dari Rasul, maka kita harus melakukannya. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang Rasulullah SAW datangkan untuk kalian, fakhudhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang telah Rasulullah larang untuk kalian, maka jauhilah. Mudah-mudahan ini memberi semangat untuk tetap mencari tahu tentang kebenaran dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang selalu mencari pengetahuan, mencari kebenaran, dan menimbang sesuatu untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan pada pagi hari ini maupun kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan sebelumnya diridhoi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang menguatkan timbangan ibadah kita dan menguatkan timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq fi sabilil haq. Nasrun Allah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.